Jadi saya akan menjelaskan pengertian peluang kejadian majemuk. 1. Kejadian majemuk adalah gabungan dari dua atau lebih kejadian sederhana yang terjadi secara bersamaan atau berurutan dengan peluang yang dihitung berdasarkan kombinasi dari peluang kejadian-kejadian individualnya, mencakup konsep seperti kejadian saling lepas, tidak ada irisan, saling bebas, saling mempengaruhi, dan bersyarat bergantung satu sama lain. 2. Kejadian majemuk. Kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan, tidak beririsan. Selanjutnya Cahya akan menjelaskan contoh 1 peluang kejadian majemuk. Nah, ini ada pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Jawab. Yang A itu adalah kejadian muncul dadu berjumlah 6. Nah, di dadu itu kan ada 6 kotak gitu, yang berjumlahnya itu 6, bisa 1 ditambah 5, 6, 2 ditambah 4, 6, 3 ditambah 3, 6, 4 ditambah 2, 6, 5 ditambah 2, 6. Dan yang B, kejadian muncul dadu berjumlah 11, bisa 5 ditambah 6, 11, 6 ditambah 5, 11. Nah, N adalah peluang hasil dari yang ini nih, yaitu 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36 PA. Nah ini NA itu adalah hasil dari si dadu ini, yaitu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. NB ada 2, jadi PB itu 2, PA itu 5 per 36 sama yang PB juga 36. Ini dia rumusnya, NA per NS. Jadi tinggal ditambahin aja yang NA 5 dibagi 36 ditambah 2 dibagi 36, hasilnya 7 per 36. Yang ketiga, kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan beririsan. Jadi di sini ada contoh yang kedua, yaitu pertanyaannya, 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Nah, jadi di sini itu membutuhkan 4 dadu lebih dari 4, yaitu 5 dan 6. Jadi kita harus membulatkan 5 dan 6-nya. Nah, setelah itu di sini juga ada dia itu meminta dadu lebih dari 5, yaitu setelah 5 itu ada 6. Nah, setelah NA-nya itu yaitu dari lebih dari 4, yang ini kotak yang pertama. Nah, kalau NB-nya itu dari si 6 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kalau di sini karena kan kita ada yang sama dan juga kayak potongan dari si dadu ini, maka kita masukkan ke sini, yaitu N dalam kurung A potongan B dalam kurung sama dengan 2. Untuk NS-nya di sini kita memakai 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu yaitu 36. Setelah itu kita masukkan PA-nya yang berisi, yaitu kita turunkan 12 kan dari si NA-nya per 36. 36 itu dari NS, yaitu 6 kuadrat. Untuk PB-nya 6
6 itu dari NB hasil yang dadu sebelumnya per 36. 36 juga sama dari 6 kuadrat. P dalam kurung A irisan B sama dengan 2. 2 itu dari ya irisan B yang ini ya. Terus per 36. Nah, masukkan lagi memakai rumus sama. P A atau B sama dengan 12 per 36 ditambah 6 per 36 dikurangi 2 per 36. Kita di sini tambahkan dulu 12 ditambah 6 yaitu 18. 18 dikurangi 2 yaitu 16. 16 per 36. Karena 36 ini kita diturunkan saja tidak usah diubah lagi. Karena 6 per 36 itu bisa disederhanakan, jadi hasilnya itu 4 per 9. Dah. Yang keempat, kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada saat kejadian B dan sebaliknya. Contohnya yaitu pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Jawab A adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima yaitu 2, 3, 5. NA yaitu jumlahnya adalah 1, 2, 3, hasilnya 3. PA per 3 per 6. 6 dari mana? 6 itu adalah dari munculnya sebuah dadu, itu ada 6. B, kejadian muncul sisi angka pada koin PB yaitu 1 per 2. Dirumuskan P dalam kurung A B sama dengan PA dikali PB yaitu 3 per 6 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 12. Dan yang terakhir atau yang kelima, peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Nah, ini contoh yang terakhir. Di sini ada pertanyaannya, pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing, dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Nah, di sini kita ada tabel. Tadi kan yang masuk ranking itu laki-lakinya 5. Nah, yang tidak masuk rankingnya itu adalah 3. Jadi jumlahnya itu 8. Kalau yang untuk perempuan yaitu 4 untuk masuk rankingnya. Kalau yang tidak masuk rankingnya itu 2. Jadi jumlahnya itu 6. Yang A itu kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar, yang B itu kejadian terpilih laki-laki. NA sama dengan 9, NB sama dengan 8, N dalam kurung B irisan A sama dengan 5, P dalam kurung B atau A sama dengan P B A per PA sama dengan 5 per 14 per 9 per 14 sama dengan 5 per 14 dikali 14 per 9 sama dengan 5 per 9. Saya aku izin bertanya ya, aku Fitri Ramadhani dari kelompok 1. Tadi kan aku ngeliatin kamu, cuma aku agak masih bingung nih sama hasil 7 per 36 itu dapat dari mana ya? 7 per 36 itu dapat dari 5 ditambah 2, hasilnya itu kan 7. Nah, ini di sini penyebutnya itu sama, berhubung sama jadi nggak bisa kita ganti, hasilnya tetap 36. Jadi 5 ditambah 2 adalah 7, tetap penyebutnya itu 36, jadi 36, 7 per 36. Nah, hasil 7 per 36 ini nggak bisa dikecilkan lagi, ini udah pas. Paham Fitri? Ya Kak.